Bahan bangunan kemah suci yang meletakkan dasar untuk iman. Keluaran 25 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain biru, kain ungu, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tertahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kehidupan yang malang. Dalam sebuah sajak yang berjudul Satu Mazmur Kehidupan, Henry Wadsworth Longfellow menuliskan, "Jangan katakan kepadaku dalam kemurungan, kehidupan hanya mimpi kosong." Namun, kalau Anda mau memikirkan dengan sungguh-sungguh, kehidupan manusia memang sangat malang. Meskipun kehidupan semua orang nampak seperti hanya kembali menjadi debu secara sia-sia setelah menjalani kehidupan yang sepi dan sementara di belantara dunia, sebenarnya bumi ini bukanlah tujuan terakhir. Tujuan terakhir dari kehidupan semua manusia karena dosa adalah neraka yang kekal, yang penuh dengan penderitaan yang sangat mengerikan. Namun manusia biasanya tidak memperhatikan mengenai kematian dan kehidupan mereka sesudah mereka mati. Ketika hidup di dunia ini, manusia kemudian hidup dengan tidak memiliki tujuan, melangkah menuju neraka, tidak bisa bertemu dengan Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Inilah kehidupan. Tetapi kalau memang hanya inilah kehidupan, betapa malang dan memelas kehidupan kita. Untuk kehidupan yang demikian, Mesias sedang menunggu. Kalau manusia secara sembarangan masuk ke bumi ini hanya untuk berkeliaran tanpa tujuan dan lenyap ke dalam kegelapan, mereka memang akan menghadapi keberadaan yang memelas dan penuh penderitaan. Kita semua bisa melihat hal ini kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Suatu hari, ketika saya sedang berada di dalam mobil, saya melihat ada seorang tua sekitar 60 tahun berjalan di tepi jalan. Dia berjalan membelakangi saya, kepalanya menunduk dan bahunya terkulai, dan dia nampak sebagai orang yang sangat kesepian. Ketika saya menyembunyikan klakson saya, dia menengok dan saya melihat wajahnya penuh dengan kesedihan. Melihat ekspresi orang tua ini, saya tertegun sejenak. Orang tua itu barangkali merasakan betapa sepinya kehidupannya. Sunyinya musim gugur mungkin menambahkan perasaan kekosongan itu, membuat dia merasa bertambahnya rasa kesia-siaan di dalam kehidupannya. Bukan hanya hidup orang tua itu, tetapi kehidupan semua orang pada kenyataannya memang memelas. Karena waktu begitu cepat berlalu, manusia bahkan tidak merasakan bahwa mereka sudah menjadi tua, sampai kemudian tiba-tiba mereka mendapati kerut-kerut di wajah mereka. Banyak di antara mereka yang menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan mereka, sampai mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, berbalik, dan melihat kembali jalan yang sedang mereka lalui. Meskipun semua orang tua sudah hidup dan bekerja keras untuk keluarga dan anak-anak mereka, kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan kesedihan mereka. Karena ketika menghadapi masa senja mereka sendiri, tidak ada lagi sisa dari kehidupan mereka.